hutang dulu. Minggu depan kita belajar mengenai apa itu namanya stok. Ya, di sini kita akan pelajari karakteristik dari bond, kemudian perbedaan. Nah, ini masalah private dan public hutang gitu. Jadi maksudnya hutang itu kalau perusahaan menerbitkan hutang ya itu bisa melalui private, bisa public gitu. Jadi intinya mereka cari dana gitu ya, sebenarnya cari dana. Bisa yang obligasi misalnya ya yang dijual di pasar modal, atau bisa juga yang private misalnya kayak bank langsung ke customer gitu ya, ke customer nawarin nawarin ikut asuransi, ikut ini, ikut segala macam ya. Yuk, ibu mau invest ini, invest di sini aja. Nah itu sebenarnya invest surat hutangnya dia gitu, itu private ya. Kemudian bagaimana kita menilai bond, kemudian menggambarkan 4 key bond valuation relationship ya. Jadi di sini ada apa namanya istilahnya, ada item-item yang perlu kita yang punya hubungan satu sama lain. Ini yang kalau ketiga nih biasanya nih enak banget buat dijadiin soal multiple choice ya. Karena kalau ini naik ini gimana dampaknya gitu ya. Pelajari dampak-dampak. Kalau interestnya naik, nilai bondnya gimana gitu. Kalau durasinya lebih panjang, dampaknya gimana, misalnya seperti kayak gitu. Kemudian kita identifikasi tipe corporate bonds. Ya ini kita juga akan mempelajari dampak dari inflasi ya terhadap bonds itu sendiri, terhadap perubahan interest nanti ya. Karena gimana juga seperti kita seperti prakteknya seperti di bank-bank kan tingkat bunga sekian gitu ya, tingkat bunga misalnya tingkat bunga deposito ditetapkan sekian, tapi begitu ada inflasi diturunin gitu. Jadi memang ada dampak ya. Memang apalagi kalau inflasi itu adalah termasuknya systematic risk ya, systematic risk. Jadi risiko yang atau dikatakan juga market risk, systematic risk ya. Risiko yang berdampak ke semua apapun ya. Pelaku bisnis ya si konsumennya ya segala macam. Setiap orang kalau ada inflasi pasti apapun jadi menurunnya daya beli ya. Gitu juga semua perusahaan gitu. Ya, makanya kemarin dikatakan kalau masalah inflasi diversifikasi jadi nggak make sense ya, misalnya ada inflasi, kita ganti aja deh investasi kita tadinya dari di pabrik semen kita ganti ke pabrik garmen gitu ya, sama juga mereka juga kena inflasi gitu ya. Jadi memang berdampak ke semua, apalagi perbankan, biasanya perbankan yang paling berdampak. Semua berdampak, cuma ada yang kedampaknya nggak terlalu, tapi ada yang sangat sensitif terhadap inflasi. Oke, nah ini apa namanya prinsip-prinsip yang kita terapkan di sini ya. Time value of money pasti, risk return trade off ya, karena memang return itu selalu sepaket ya. Udah kayak suami istri sepaket ya. Ada return, ada risk. Kemudian ada cash flow, ada source of value. Ini juga nanti kita lihat bagaimana kita membandingkan atau memilih investasi. Kita ambil mana yang lebih baik ya. Nah, corporate borrowings ya di sini perusahaan dalam rangka meningkatkan dana ya, dia tuh berusaha memperolehnya baik dari modal maupun dari hutang. Nah, salah satunya adalah dari hutang. Nah, kalau dari hutang, loan from a financial institution itu dikatakannya private debt ya. Misalnya seperti kayak kita minjem uang ke bank gitu ya, minjem uang ke bank untuk
nyicil rumah atau untuk nyicil mobil ya, atau untuk usaha, kredit investasi, misalnya kredit modal kerja, itu adalah kita kenal sebagai private debt ya. Bond, kalau menerbitkan bond itu kayak perusahaan menerbitkan bond itu dikenal dengan public debt ya. Karena kayak pemerintah menerbitkan bond itu public debt. Kemudian seperti financial institution kayak perbankan ya, menyediakan pinjaman untuk membiayai day to day operation working capital ya, seperti kayak kan ada bank menawarin kredit modal kerja gitu ya. Nah, itu working capital loans ya. Atau juga menawarin kredit investasi misalnya untuk membeli equipment atau properti, itu namanya transaction loans ya. Ada lagi private debt placement. Jadi kayak seperti perbankan gitu ya. Perbankan itu dia sering menawarkan nasabahnya dengan misalnya ini Bu daripada atau Bu atau Pak daripada investasi di deposito, sekarang kan deposito ini gitu kecil, misalnya saya mendepositkan di ORI gitu ya. ORI kan ke pemerintah ya, sebenarnya mendanai pemerintah ya. Kemudian banknya ke ini aja, ke sini sudah dia tunjukin, terus dia kasih uraiannya lah, return yang akan diperoleh sekian sekian sekian. Itu sebenarnya surat hutangnya dia gitu, surat hutangnya bank itu gitu. Jadi saya disuruh mindahin investasi misalnya dari dari yang dari pemerintah gitu ya. Kalau ORI kan ke pemerintah duitnya untuk ke bank tersebut, si bank A tersebut ya. Kenapa? Karena ya dia kan juga perlu berkembang. Nah, itu sering seperti itu ya. Jadi dia menerbitkan surat hutang sebenarnya ya, tapi nanti diolah lah sama dia dalam bentuk misalnya dia nawarin. Jadi banyak bentuk sebenarnya, seperti kayak life insurance, maksudnya nawarin ini, nanti dia kerjasama juga gitu sama perusahaan asuransi gitu. Asuransi plus investasi gitu. Jadi suka macam-macam sekarang bentuknya ya. Bisa berupa asuransi, bisa berupa nawarin, oh ibu kan udah pensiun gitu, supaya pensiun kan nggak seberapa misalnya, terus dia nawarin seperti itu gitu ya, supaya ada dana tambahan nanti di pensiun. Nah kayak gitu-gitulah gitu. Cuma ya kita mesti rutin kayak seperti menabung gitu, bukan menabung membayar preminya. Nah, itu sebenarnya surat hutang juga, tapi sifatnya private. Ya, biasanya hanya untuk perusahaan tertentu gitu yang memang dia pikir potensial ya. Kemudian nasabah, kalau misalnya kalau bank tuh nasabah tertentu gitu. Oh, bank tuh kan tahu banget ya. Oh, ini ada nasabah yang dananya diem gitu. Nah, harus dia ini deh tawarin macam-macam gitu. Nah, keuntungannya itu speednya cepat ya, karena langsung berhubungan dengan yang bersangkutan, mengurangi biaya ya. Nggak perlu misalnya kayak seperti membentuk obligasi yang itu kan harus pendaftaran, ada biaya pendaftaran dan segala macam ya. Kemudian financing flexibility, lebih fleksibel, misalnya kayak seperti oh ini asuransi apa misalnya ya, asuransi kesehatan gitu, ada jangka waktunya, mau berapa tahun, mau sekian, mau 10 tahun, mau sekian 5 tahun gitu ya, macam-macam gitu. Disadvantages-nya ya interest cost ya, dia harus tetap membayar. Kemudian restrictive covenant, perjanjiannya terbatas, kadang gini juga. Nah,
curangnya dia gitu ya, kayak curangnya perbankan, tapi emang itu sebenarnya sih umum di semua perbankan ya. Kalau seandainya kita nasabah berinvest di sana, berarti kan dia menerbitkan kayak surat hutang ya, dia memperoleh dana dari nasabah. Nanti kalau misalnya tingkat bunga itu kan tingkat bunganya mengikuti yang ditetapkan oleh BI gitu. Ya. Pas lagi tinggi, kemudian pas tiba-tiba nanti tinggi gitu ya, langsung dia ini apa namanya, langsung dia callback ya si itunya bondnya gitu. Nah ini kalau bondnya nih callback itu sepihak ya, nasabah harus terima aja gitu. Nah kemudian possibility of future, nah ada sebenarnya sampai saat ini sih tidak ada registrasi ya, tapi kemungkinan bisa jadi akan ada aturan mengenai registrasi tadi gitu ya. Jadi kalau selama ini misalnya perbankan bisa langsung aja berhubungan langsung dengan nasabah, nggak ada aturan-aturan SEC, cuma kemungkinan akan masa depan dia akan ada aturan-aturan itu. Apalagi sering dalam prakteknya banyak komplain nasabah karena merasa dirugikan ya, merasa dirugikan. Oke, nah ini loans itu tentunya ada interest ya, interestnya. Interestnya itu floating ya, floating rate loans gitu. Nah, maksudnya tidak selalu fix gitu, tapi mengikuti juga dengan tingkat bunga pasar. Nah, yang most popular ini kalau secara internasional yang most popular benchmarknya itu berapa sih kita netepin interestnya itu LIBOR ini yang dijadikan acuan rate-nya London Interbank Offered Rate ini yang dijadikan acuan untuk internasional ya. Nah ini contohnya ya, karena ini bukunya internasional ya. Kalau kita mungkin bank-bank di sini cukup lihat aturannya BI ya. Nah ini misalnya, nah kalau perusahaan menerima 1 year loan gitu, ini ada istilahnya basis 300 basis point itu sebenarnya ini istilah perbankan ya. Nah, maksudnya 3% over LIBOR. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ini kalau kita ngomongnya nggak usah LIBOR-nya deh, kita ngomong BI ya. Kalau BI menetapkan tingkat bunga pinjaman 6% gitu. Terus dengan basis sekian gitu, itu bank-bank tuh boleh lebih dari 6% sebenarnya ya, boleh lebih dari 6%, tapi ada maksimalnya, ada ceiling, ada boleh lebih kecil juga ya, boleh lebih. Pokoknya ada adjustment, maksudnya bisa ada apa namanya? Ada tingkat toleransinya gitu ya. Misalnya seperti ini, berapa toleransinya 300 basis point itu maksudnya 3%. Nah, itu bisa di atas yang ditetapkan atau di bawah ya. Jadi tapi tetap ada ceiling, ada batas atas, ada batas bawah ya. Ceiling sama floor. Mana ya ceiling sama floor ini kok lompat ke sini. Oh ini dia di sini. Oke lah. Kita ikutin ininya dulu. Tipenya tipe pinjaman ya, pinjaman bank itu ada working capital loans, jadi ada pinjaman kayak kredit modal kerja ya, kredit modal kerja, ada transaction loans. Nah ini mungkin kredit, kalau di sini di kita mungkin kredit investasi ya, karena untuk spesifik aset. Kemudian ada hutang yang kita bisa bagi juga dari, kalau kita lihat dari sudut pandang secured sama unsecured. Ada yang secured ya, secured itu kalau di backup sama jaminan. Jadi kayak misalnya secured debt, kayak saya misalnya, saya mau beli rumah
pinjam uang ke bank, minta kredit untuk beli rumah gitu. Itu transaction loans ya, karena untuk membeli specific asset ya, pinjaman. Nah ini kemudian kategorinya secured ya. Kenapa? Karena pinjamannya jangka panjang, jumlahnya juga lumayan besar ya, sehingga persyaratannya jadi bakal diperiksa segala macamnya tuh, sampai seperti kartu keluarganya, suaminya, anaknya berapa gitu, kemudian gajinya berapa gitu ya, usianya, terus buku tabungannya dilihat, transaksinya setiap bulan bagaimana ya, berapa pengeluarannya dari tabungan itu bisa kelihatan berapa pengeluarannya setiap bulan gitu, karena umumnya cicilan rumah atau cicilan mobil itu nggak boleh lebih dari 1/3 pendapatan, total pendapatannya gitu ya. Maksudnya untuk menjamin si bank ini bisa nggak nanti dia bayar kembali. Nah kalau secured itu dijaminnya harus punya jaminan. Jaminannya apa? Nah biasanya kalau kita beli rumah, jaminannya adalah rumah itu sendiri. Jadi kalau seandainya nggak bisa bayar, nunggak gitu, nunggaknya beberapa kali, maka rumah itu akan disita. Ya. Kemudian unsecured debt, nah ini, nah kalau tadi yang secured debt itu kayak seperti kredit modal kerja. Modal kerja itu apa sih? Modal kerja tuh karena aset kan sebenarnya ya, karena aset dikurangi karena liabilities gitu. Nah jadi untuk beli current asset itu pakai current liabilities gitu kan ya, pakai secured debt ini. Jadi kalau misalnya nanti nggak bisa, inventory yang disita gitu, atau account receivable-nya nanti diambil sama bank, nanti dia yang ya seperti gitulah ya. Jadi kalau bisnis ya, kalau bisnis. Kemudian unsecured debt ini yang nggak pakai jaminan. Umumnya kalau pertama kali kita minjem, misalnya kayak nasabah minjem ke bank pertama kali, umumnya harus ada jaminan dulu karena baru pertama kali, banknya belum kenal. Tapi kalau dilihat sejarahnya, kemudian oh nih nasabah A ini orangnya nggak pernah nunggak gitu ya, kinerjanya bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pinjam lagi dikasih gitu ya, dikasih, dan bisa udah nggak pakai jaminan lagi gitu karena sudah percaya ya. Nah kemudian ini tadi masalah floating rate ya, kembali ke masalah floating rate. Di sini misalnya contohnya, nah ini oke 25 sampai, jadi adjustment dari rate-nya itu berkisar antara 0,25% sampai 0,75% ya. Nah itu kemudian disinilah kita mesti melihat sama, oke, susah ini. Kita ngeliat dari sininya aja deh ya, langsung gambar. Jadi di sini ada selling rate, ya, ditetapkan di sini selling rate itu 1,75, floor rate ya 1,75. Ini ditetapkan oleh LIBOR. Selling rate-nya 2,5%. Nah kalau maksudnya perbankan boleh memberikan pinjaman antara ini, gitu ya, antara 1,75 sampai range-nya sampai 2,5. Nggak boleh melebihi, nggak boleh di sini. Kalau melebihi maka harus kita set lagi ke 2,5. Kalau misalnya kurang dari 1,75, kita set lagi ke 1,75 floor rate-nya. Jadi semua perbankan boleh untuk bersaing ya, misalnya untuk persaingan ya, ditetapkan sekian tingkat pinjaman bank sekian gitu, dengan selling sekian, selling sekian, floornya sekian gitu ya. Nah mereka boleh aja
memberikan pinjaman dengan tingkat yang berbeda-beda, yang namanya juga narik nasabah ya, rebutan nasabah, bersaing boleh aja gitu, asal jangan melebihi ceiling, jangan lebih rendah dari floor. Di sini dikatakan floating rate on loan itu LIBOR previous week ditambah spread 0,75. Jadi ini setiap minggu itu ditetapkan berubah terus ya. Tapi dengan toleransi 0,75%. Nah ini ceilingnya nggak boleh, ceilingnya 2,5, floornya 1,75. Nah ini coba kita lihat ya, misalnya tanggal 29 Februari 2008 ditetapkan 1,98 sama LIBOR gitu. Nah ini previous week ya, pas 3 Juli minggu depannya gitu. Ini boleh spreadnya 0,75%, berarti ditambah 0,75 berapa tuh? Tambah 0,75 berarti 2,73 ya, 2,73. 2,73 ini melebihi 2,5, nggak boleh gitu. Jadi dia harus batasnya 2,5 gitu ya. Terus 3 Juli ini ditetapkan lagi LIBOR rate-nya 1,66. Nah, ini berlaku untuk minggu berikutnya. Ini 1,66 ditambah 0,75. Berarti 2,41. Nah, salah lagi kan nih. Ya, ini harusnya 2,41 nih, udah bukan 2,44. 2,41. 2,41 masih di bawah 2,5, maka yang dipakai 2,41. Terus tanggal 3, jadi beda seminggu, ya beda seminggu. Tanggal 14 Maret 1,52 ditetapkan. Nah, ini untuk penetapan berikutnya, tambah 0,75, 2,27. Berarti yang dipakai 2,7. Begitu terus gitu ya. Sampai di sini 18 apa nih, April 1,88, untuk 25 April ini ternyata 2,63, udah di atas 2,5, maka yang dipakai 2,5 ya. Begitu juga ini. Jadi untuk bulan 25 April sama 2 Mei ini, dan juga sama ini karena dia di atas 7 Maret ini karena di atas 2,5, maka yang dipakai di setnya adalah 2,5. Ini kebetulan dari sini nggak ada yang di bawah ceiling ya. Begitu juga kalau nanti misalnya ditetapkan lebih rendah terus ternyata dia di bawah ceiling, maka yang ditetapkan adalah ceiling rate-nya. Itulah cara penetapan rate yang berlaku di dunia perbankan. Tingkat bunga pinjaman. Jadi maksudnya gini, kayak begitu juga kayak seperti ya itu ada LPS ya, lembaga LPS, lembaga penjamin simpanannya. Nah itu juga dia menetapkan ya, sama seperti dia menetapkan range-nya. Jadi kalau ada bank yang menawarkan tingkat bunga yang tinggi, sebenarnya nasabah harus hati-hati gitu, karena kalau nanti seandainya banknya kolaps, kita nggak bakal diganti gitu, pemerintah LPS nggak bakal mengganti. Kenapa? Karena melebihi batas rate. Ya, batas rate. Oke. Ini sama aja yang tadi ya. Maksudnya karena di atas 2,73 ini yang first week ya, sama yang the last 2 week itu 2,63, 2,68, karena di atas 2,5 gitu, maka yang ditetapkan adalah 2,5. Yang nggak boleh lebih dari ceiling. Nah ini
Nah, seperti gitu contoh. Ini sebenarnya sekedar pengetahuan aja gitu ya. Bagaimana perbankan memerlukan dana, kemudian dia nawarin simpanan-simpanan ke nasabah gitu, nyimpen, invest di sini gitu. Nah, memberikan interestnya ada batasannya sebenarnya ya. Dikasih range itu karena namanya perbankan kita mereka bersaing ya, tapi tentunya ada batas-batas tertentu. Kemudian di sini borrowing money in the public financial market. Kalau tadi di private ya, di private. Kalau di sini di public financial market tentunya di sini akan ada istilahnya underwriting, investment. Jadi kayak misalnya kalau nasabah beli ori gitu, ori itu kan dijual maksudnya termasuknya public market ya, termasuknya public market. Nah, ini ada perantaranya ya, perantaranya itu investment banker. Dia melaksanakan fungsi underwriting ya, menjamin, kemudian mendistribusikan securities ya, kemudian mengadvise, memberikan advice. Jadi kayak seperti makanya bank-bank sering menawarkan, di sini aja, sebaiknya ditaruh di sini, sebaiknya ditaruh di sini, kapan harus dijual, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian dia mendistribusikan seperti kayak DJPPR menerbitkan ori, maka bank-bank harus menawarkan penjualan ori tersebut. Kemudian dia mengunderwrite, menjamin. Jadi seperti kayak perusahaan yang menerbitkan saham atau menerbitkan apalah ya, obligasi gitu, terus sama bank nih disalurkan ke klien-klien, karena kan bank punya klien-klien banyak ya, disalurkan, kemudian dijamin, dikasih dulu duitnya, nanti dia jadi kayak seperti produk, misalnya suatu perusahaan menerbitkan sekuritas ya, disalurkan ke bank, sama bank langsung distribute lagi ke nasabah-nasabah banknya gitu ya, ditawarkan untuk dibeli gitu. Nah, itu seperti itu ya, di underwrite, nanti dia sama banknya itu jadi perusahaan, bank, nasabah gitu ya. Dia menjual IPO ya, jadi dia menerbitkan sekuritas, di perusahaan yang menerbitkan sekuritas ke bank, bank langsung ngasih duitnya, itu nih sekian gitu ya, nanti sama si banknya ditawarkan ke nasabah-nasabah lainnya, seperti itu. Izin bertanya, Bu. Ya. Yang di slide sebelumnya tadi, Bu, yang kasus kan itu tadi diasumsikan kalau liburnya itu antara 0,25 sampai 0,75, Bu. Tapi kenapa yang untuk floating rate on loan itu 0,75 yang ditambahkan hanya 0,75 saja gitu? Batas maksimalnya ya. Batas maksimalnya. Jadi oke, gini. Misalnya ditetapkan di sini nggak ada, coba gambarnya tadi mana ya? Oke. Mungkin ini 2,5 1,75 itu kan 0,75 ya. Jadi misalnya di 1,75 persis ya di sini ya. Lebarnya warnanya hijau. Maksudnya gini, LIBOR memberikan spread 0,25 sampai 0,75 gitu. Misalnya awalnya dia nerbitin 1,98 gitu ya, 1,98. Nah, ini bank-bank nih boleh memberikan 1,28 tambah 0,25 berapa? 1,8 tambah 0,25 berapa tuh? 2,23, Bu. 2,23 gitu.
misalnya BI menetapkan 1,98 ya gitu. Terus maka semua bank boleh memberikan dari boleh memberikan lebih ya, dengan tingkat bunga, memberikan pinjaman dengan tingkat bunga 2,23 tadi, 2,23 sampai batasnya 2, ini 2,75 gitu. Sampai batasnya 2,75. Dia boleh bervariasi, mungkin Bank A memberikannya 2,23, Bank B 2,5, Bank C sekian gitu. Berkisar antara 0,25 sampai 0,75. Tapi kita lagi bicara masalah selling rate gitu. Selling rate-nya tuh nggak boleh, penambahannya nggak boleh lebih dari 2,5 gitu. Jadi ini jadi kita maksudnya kalau 2,5 sih mungkin masih masuk ya. 0,25 sih pasti masuk ya. Ini kan karena itu kan kisaran ya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi bank menetapkan seperti ini 1,66%, ya 1,66%. BI menetapkan 1,66%. Kemudian semua bank-bank boleh bervariasi antara naikin 0,25 sampai 0,75 gitu. Ya. Terserah, namanya juga bersaing gitu. Tapi batasnya adalah 2,5 gitu. Makanya kita ngelihatnya yang ujungnya yang paling tingginya kan jadinya. Yang paling tingginya 0,75-nya gitu. Kalau 2,5 mungkin tetap masih masuk ya. Karena 0,25 pasti masih masuk semua. Kalau 0,75 kan batas tingginya yang kita lihat. Gitu. Siapa tadi yang nanya ya? Iya, baik ya. Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ya. Jadi kenapa kok itu di-ignore ya kesannya ya yang 0,25-nya gitu. Ya karena tadi ya. Baik, kita sekarang bicara corporate bonds. Corporate bonds ini adalah obligasi perusahaan. Tentunya dia menjual bonds, ya sekuritasnya berupa bonds, itu dia punya kewajiban bayar interest secara rutin ya, baik mungkin dalam prakteknya bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan gitu. Atau bisa tahunan, tapi biasanya umumnya 6 bulanan. 6 bulanan. Kalau pernah juga terjadi perusahaan tersebut gagal membayar interest, bahkan gagal membayar prinsipalnya juga ada. Oleh karena itu makanya ada perusahaan pemeringkat ya, biasanya kalau udah kayak begitu dia bakal jatuh ya sahamnya. Kemudian ini basic, ini karakteristiknya, ada bond indenture, jadi ada apa namanya aturannya lah ya. Di situ ada dikasih tahu face value-nya berapa, umur bondnya berapa, akan dibayar dengan semi annual apa quarterly gitu ya. Kemudian claim on asset and income. Kemudian kalau seandainya misalnya sampai nggak kebayar, kita bisa mengklaimnya sampai sebatas apa di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian ada parnya, ada kuponnya. Nah kemudian di bond indenture mungkin juga akan ada udah di sini. Kupon interestnya berapa persen ya. Kemudian kapan jatuh temponya. Nah kemudian ada call provision. Call provision. Jadi bisa aja nih seperti saya katakan callback gitu ya. Jadi perusahaan yang menerbitkan surat hutang itu dia bisa suatu saat dia tarik. Jadi bilangnya umurnya 5 tahun misalnya gitu ya, umurnya 5 tahun. Tapi nanti 3 tahun udah dia tarik gitu. Kenapa? Karena tingkat bunga lagi tinggi. Maksudnya kalau tingkat bunga lagi tinggi kan bank tersebut akan harus membayar ke nasabahnya karena menyesuaikan tingkat bunga pasar ya, tingkat bunga pasarnya tinggi, dia harus membayar tinggi juga gitu. Nah, buat dia berat gitu, akhirnya di callback gitu, dilunasin aja udah semuanya gitu, ya hutangnya dia lunasin semua, ya nasabah dapat duit. Jadi misalnya
misalnya dia uangnya nah ini penjualan bond perusahaan ini bisa juga, oke, misalnya perusahaannya itu bank aja lah ya, gampang. Dia nyimpen uang di bank berupa bond gitu, bondnya si bank, misalnya bank niaga atau bank apa gitu. Nah kemudian si bank tersebut akan masukin interestnya setiap 3 bulan sekali misalnya ke rekening tabungannya dia. Nanti itu kan 5 tahun harusnya gitu ya. Nah kemudian bank tersebut toto baru 3 tahun udah deh saya dicairin sama bank semua secara sepihak ya, dicairin sama bank semua. Ini bondnya prinsipalnya dikembalikan, terus ininya bunganya dibayarkan, selesai gitu. Kenapa dia begitu? Karena tingkat bunga lagi tinggi, dia nggak mau ini. Sering begitu ya, sering begitu. Ya nggak masalah juga, toh dibayar kembali ya, bukannya dia lari. buat nasabah nggak masalah juga, nanti masukin lagi, nanti kalau tingkat bunga udah membaik dia nawarin lagi ini lagi. Kemudian ada juga conversion features ya, jadi di sini ada convertible bonds ya yang bisa kita tukar misalnya dengan saham preference. Itu pelajaran intermediate nanti. Nah ini dan tadi ya, indenture adalah legal agreement ya. Kemudian priority claims itu kalau in case dia insolvency gitu, nggak bisa, kita bisa mendapat priority untuk apa aja, itu ada tertera di indenture-nya. Ini sama aja seperti yang tadi saya jelasin. Current yield ini tadi ya, berapa persen itu juga apa namanya, ada tertulis di situ ya. Nah di situ akan ada dikatakan merefer kepada market price, jadi makanya seringkali berubah-berubah ya market price-nya. Kadang mengikuti harga nilai pasar. Kemudian bond rating. Ya, bond rating ini itulah bond itu ada badan atau lembaga yang memeringkat bond, itu dilihat dari sejarahnya perusahaan itu menerbitkan bond gitu. Sering nggak dia meng-callback gitu ya, sering nggak, kalau callback masih mending, nggak masalah ya. Yang parah adalah kalau dia sampai tidak bayar interestnya, maka akan ada rating, akan di rate. Dan rate-nya seperti ini. Ini ada beda-beda. Kalau Standard & Poor's modelnya begini, A-nya huruf besar gini-gini ya. Kalau Moody's ya ini aja lah. Nah kayak gini, apa namanya? Nah semakin tinggi, maksudnya semakin biasanya kalau ratingnya tinggi itu bunganya nggak terlalu tinggi gitu. Justru yang ngasih bunga tinggi itu yang nilainya jelek ya, CCC misalnya gitu. Kenapa? Karena perusahaan itu perlu dana banget, terus dia janji memberikan rate yang tinggi, tapi udah hanya jeblok dia yang hancur gitu, nggak bisa. Makanya di rate-nya ini. Jadi biasanya ya itulah, biasanya kalau yang begini nggak terlalu tinggi ngasihnya ya. Nih sebentar, lihat dulu anak-anak udah berapa nih jumlahnya? Kita berapa sih? Udah 29 udah hadir semua ya? Udah lengkap, Bu. Bentar ya, sebentar. Bagaimana menilai bonds ya, menilai bonds. Menilai bonds bagaimana, kayak seperti kalau di akuntansi mungkin kamu pernah tahu bagaimana menilai account receivable dengan net realizable value gitu. Kenapa disebut net realizable value? Karena
nilai account receivable itu dikurangi dengan allowance, ya, dikurangi allowance itulah yang bisa kalau bisa dikatakan yang bisa di-realize ya, karena sudah dikurangi dengan pencadangan tersebut. Nah, kalau hutang gimana? Katanya dengan present value. Present value. Nah, inilah karena nilainya dengan present value, makanya kita harus menghitung value dari bonds tersebut. Sama dengan present value dari hutang ya, yang didiskontitkan dengan menggunakan kayak kemarin time value of money. Makanya kemarin perlu banget ya pelajaran itu, karena kita ingin menghitung salah satunya penerapan dari time value of money itu adalah menghitung bonds. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya bonds berapa nilainya, 10.000, enggak 10.000 yang kita catat ya, tapi kita hitung dulu present value-nya. Nah, contohnya 10 tahun bondnya usianya 10 N-nya 10, kemudian kupon rate-nya 7%, itu berarti dia akan memberikan 70 setiap tahun bunga ya. Jadi ngasih bunganya tahun pertama, jadi begitu kita invest ya, tahun pertama kita akan dapat 70 terus sampai 10 kali sampai tahun ke-10, dan di tahun ke-10 tersebut akan dibayar prinsipalnya sebesar 1.000. Nah, ini oh ya, sebentar. Rumusnya jadi seperti kayak gini ya. Interest. Ini kita bisa menghitung pakai yield to maturity. Ya, maksudnya ini istilahnya interestnya itu namanya yield to maturity. Ini yang berapa tadi? 7% ya. Berapa tadi? 7% ya, 7%. 7%. Terus dan di ujung terakhir nanti prinsipalnya. Jadi rumusnya seperti ini. Bond adalah present value dari interest, kupon interest ya, ditambah dengan saya kok salah ngomong. Interestnya ini yang 70 ya, kemudian prinsipalnya 1.000, yang di bawahnya adalah yield to maturity. Nanti ditentukan ini ya. Nanti ini istilahnya namanya banyak macam orang menyebutnya, bilangnya effective rate, effective market rate ya, yield to maturity ya, segala macam. Nah, kemudian present value dari prinsipalnya. Nah, saya nulis nggak ya? Coba lihat contoh yang di sini. Sebentar. Saya rasanya oke. Saya kirim ya kamu pada megang WA kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya kirim ke 413 karena semen saya kirim 5, coba dilihat ya di MenQ di grup ini. Yang sebentar, mungkin saya juga, nah ini ceritanya bond nilainya face value-nya 1.000, kita lihat di sini ya. Nah, ini kali ya, kita lihat di sini face value-nya. Oh, ini cara menghitung. Sebentar, ini yang ini belum selesai, ini udah pindah lagi rupanya dia. Kita di sini kita bisa aja namanya menghitung, disuruhnya bisa macam-macam ya. Ada yang disuruh menghitung nilai bond berapa gitu, tapi ada juga yang disuruh menghitung
Yieldnya berapa? Oke, ini dulu deh. Ini kayaknya ini belum selesai kok, udah dipindah ya dia topiknya. Kalau misalnya kayak begini, ya, maka di sini adalah cara ngitungnya. Kita bisa aja menghitungnya dengan berapa nilai bond value-nya. Bond value-nya adalah 70, ya kan ya? Oh, tapi di sini nggak ada ketentu. Oke. 70 dikali present value interest factor of annuity ya, karena dia berkali-kali ya anuitas. 70 dikali present value interest factor of annuity, yieldnya berapa persen nih di sini. Nggak dikasih tahu pula ya. Misalnya 10% gitu ya. Misalnya 10%. Maka 70 dikali present value interest factor PVIFA 10%. Berapa tahun tadi tuh? 10 juga ya? 10 tahun. Ya. Ditambah 1000 dikali present value interest factor, nggak pakai annuity ya, karena single amount ya. 10%, 10. Nah, ini kita bisa melihat di tabel ya, di tabel ini ya, di tabel. Kamu bisa ngitung sendirilah ya. Mungkin bisa melihat di tabel, mana tabel. Bisa ngelihat di sorry. Bisa ngelihat di tabel 10% misalnya dengan 10 tahun untuk yang prinsipalnya ya 0,386 ya. Jadi yang tadi berarti nilai bondnya adalah 70 dikali present value interest factor of annuity. Kita ngambilnya dari sini. Misalnya kita tentukan tingkat bunganya yield to maturity-nya 10%, berarti dikali 10% 10 tahun 6,145 ya. Jadi 70 dikali 6,145. Ingat ya, kita ambil tabelnya ini PVIFA. Ditambah 10 apa 1000 tadi itu? 1000 ya. 1000 dikali ditambah 1000 dikali PVIF 10% 10 tahun. Ya, itu ada 0,386. Jadi seperti itu. 70 dikali PVIFA tadi berapa tuh? 70 dikali 6,145 ditambah 1000 dikali 0,386 ya. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Bisa lah, itu mudah sekali, kamu juga udah biasa ya. Nah, sekarang yang ini. Nah, itu tinggal cari sendiri. Nah, sekarang yang ini rupanya di sini kita bukan nyari nilai bondnya, tapi menghitung yield to maturity-nya. Ya. Kalau seandainya bond diterbitkan, bond face value-nya 1000 diterbitkan dengan harga 900. Didiskon ya berarti ya. Kita misalnya saya investasi, kalau bank perusahaan ngeluarin, kita yang investasi, kita investasi 1000 tapi dinilainya 900 gitu, itu diskon. Nah, ini kita lihat berarti present value-nya 900 ya. Interest payment-nya ini face value-nya 1000 ya. Interest payment-nya 65. Berarti 65 berapa? 6,5% kan berarti ya. 6,5% dari 1000. N-nya 11. Jadi bisa dikatakan present value 900, N-nya 11, I-nya 6,5%, ya. Face value-nya 1000. Berapa yield to maturity-nya? Jadi yang dicari ini. Jadi di sini 900, ininya 6,5%, berarti 65. Yang dicarinya ini.
Prinsipalnya berapa? Tadi 1000 ya. Yang ditanya yield to maturity-nya. Berapa yield to maturity-nya? Nah, kita hitung deh. Nah, saya udah bisa pakai financial calculator, tapi tadi saya udah kirim ke kamu ya, kirim ke kamu. Coba kita lihat cara perhitungannya. Sebentar. Saya lihat dulu. Lagi. Ini kali ya. Ini lagi ya. Saya kayaknya ngirimnya jangan-jangan berantakan tuh saya ngirimnya. Coba. Inikah? Nah, coba ini ya. Saya udah share belum sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, ini berarti 900 itu ini kalau kita katakan seperti ini 65 terus sampai 11 ya. Kemudian di tahun terakhir itu 65 dan 100-nya. Maka sebenarnya rumusnya kan seperti ini ya. 900 sama dengan payment-nya 65 ya. Dikali PVIFA X persen, kita nggak tahu ya I-nya berapa ini, X atau I-nya 11 tahun, ini bisa kita cari di apa namanya tabel, kemudian ditambah 1000 PVIF, jangan lupa ya ini PVIF, ini PVIF. Nah ini kalau kita lihat di tabel, ya kalau kamu lihat di tabel, kalau kita lihat tabel, di sini kita ini apa namanya interpolasi ya, pakai interpolasi kita if-ifan gitu. Jika coba kita karena kita nggak tahu X-nya berapa, jadi kita coba kalau 7% gitu ya, kalau 7%, kalau 7% 11 tahun kalau 7% ini 11 tahun berapa ininya? Coba kamu catat. 0,475 ya, 0,475. 7% 0,475. Kemudian kalau PVIFA-nya 7%, 11 tahun 7,499. Makanya kita balik lagi. Makanya 65 dikali 7,499 berapa? 65 dikali 7,49 ditambah 1000 dikali 0,475. Kalau kita hitung di sini berapa? Oh, ternyata hasilnya 962,435. Padahal kita yang kita cari adalah yield to maturity dengan present value-nya yang nilainya 900 gitu. Berarti harus lebih kecil dari ini. Kalau lebih kecil dari ini, maka kita harus naikkan tingkat bunganya. Tingkat bunganya apa namanya yield to maturity-nya kita naikkan ya. Harus lebih gede dari 7%. Ya, karena 7% nilainya, kalau 7% nilainya 962, maka supaya 900 supaya nilainya ini lebih kecil, yield to maturity-nya harus kita besarkan. Saya ambil contoh kalau yield to maturity-nya 9%. Kalau yield to maturity-nya 9%, kita lihat tabel lagi. Kalau yield to maturity-nya 9%, 11 tahun, itu adalah 0,388 PVIF-nya.
Sedangkan PVIFA 9% kalau 9 tahun, berapa tadi? 9% kalau berapa tahun sih tadi? Jadi lupa. 11 tahun, Bu. 11 ya? 11. 11 tahun. Oke, 9% 11 tahun 6,805. 6,805. Kalau yang tadi 0,388. Coba kita cari lagi, balik lagi. Nah, ya. Hasilnya 780,325. 780,325. Maka kita cari interpolasi. Saya udah kirim ke kamu, coba deh. Kamu bisa nggak lihat interpolasinya di WA? Bisa, Bu. Mana ya? Coba ini kali ya. Nah, ini ya. Udah kelihatan ya ini ya? Udah kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Ya. Tadi kalau 7%, kita nilainya tadi 962,435 ya. Yang kita cari adalah di tingkat berapa ini yang nilainya 900. Nah, tadi kita cari ada 2 kan ya, 7 sama 9. Yang 9% nilainya sekian. Kemudian kita cari antaranya ini. Ya. Berarti dia di pasti 7 koma ya. 7 koma. Cuma tepatnya berapa mesti kita cari. Kalau kita melihatnya dari selisih ini, berarti ini selisih 962 sama 900 adalah 62,435. Selisih 962 ke 830 itu adalah 132,11. Antara ini 62,435 kalau 962 dengan 830 132. Maka 7% ditambah 62,435 dibagi 132. Nah, dikali 2%. 2% ini apa? Ini selisih antara 9 sama 7%. Ya. Kalau kita ambilnya I-nya 8 juga boleh. Ya, kalau I-nya 8 kita ambil boleh juga. Tapi nanti berarti di sini dikalinya 1% karena selisih antara 7 sama 8. Nah, kalau kita lihat di sini berapa? Hasilnya 0,945, berarti 7,945. Ya, 7,945. Berarti 7,945. Kalau kita lihat yield to maturity-nya dibandingkan dengan coupon rate, ya, lebih gede mana? Lebih gede 7,945. Lebih gede yield to maturity ya dibandingkan dengan coupon rate. Makanya dikatakan bondnya dijualnya at discount, tadi ya 900. Jadi kalau itulah kesimpulan yang bisa diambil adalah jika yield to maturity-nya lebih besar daripada coupon rate, maka bond itu akan dijual dengan discount. Tapi kalau yield to maturity-nya kurang dari coupon rate, maka bond itu dijual dengan premium. Ini kayak gini-gini, mungkin bisa kamu bayangkan, kemudian, nah ini enak banget suka jadi soal pilihan ganda gitu ya. Apakah dijual dengan apa, jual dengan apa, seandainya ini kamu harus paham. Nah ini yang dimaksud dengan hubungan-hubungan gitu ya, hubungan antara perbandingan yield sama coupon rate itu akan menghasilkan nilai bond yang berbeda. Apakah akan bisa diketahui apakah dia akan dijual dengan premium atau dijual dengan discount. Seperti itu. Coba kita kembali sekarang ke ini ya. Tadi 7,945 nih kalau
pakai kalkulator, financial kalkulator 7,89 ini mungkin karena pembulatan ya. Karena ini pakai dua angka di belakang koma, kalau di tabel tuh bisa lebih dari 2, mungkin 3 atau 4 angka di belakang koma. Nah, hati. Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi ya. Tadi pakai tabel kita hasilnya 7,945, ya beda-beda tipis. Lebih besar daripada coupon rate, makanya dia dijualnya dengan diskon. Coba nanti setelah pelajaran ini kamu coba-coba kalau seandainya tingkat bunga nilai bondnya bukan 900 gitu ya. Nilai bondnya bukan 900 ya, tapi 1100. Nanti I-nya berapa? Pasti I-nya di bawah 6,5. Kalau kamu hitung nanti ya di rumah. Ini kamu juga udah di rumah ya. Maksudnya di setelah pelajaran ini itu nanti pasti akan lebih akan lebih di bawah 6,5 gitu. Kalau face value-nya 1.000, kemudian dijualnya dengan di atas 1.000, itu berarti sell at premium ya. Baik, nah ini kita mempresent value kan, ya, itulah tadi kita mempresent value kan, kemarin kita belajar present value, mempresent value-kannya dengan yield to maturity, ya, yield to maturity. Nah, jadi jangan nanti sebenarnya saya pikir saya sih merasa kamu udah bisa sebenarnya ya, cuma jangan sampai nanti salah ngelihat data coupon rate-nya yang dianggap sebagai yield to maturity, beda ya. Oke. Nah ini contoh ya, contoh corporate bonds ya. Ini kalau kita lihat bond itu dari 1 sampai 30 tahun ya. Yang biasanya yang dijual kepada publik gitu. Tapi biasanya sekarang 10 tahun, saya belum pernah ketemu yang 30 tahun, nggak tahu kalau di luar negeri. Nah ini tingkat bunganya nih begini nih, makin lama makin sana makin gede, makin besar ya, makin besar, semakin besar. Ya. Begitu juga kamu lihat ke bawah ya, dari quality, dari rating AAA sampai ke rating yang nggak begitu bagus, ya. Semakin nggak begitu bagus, ratingnya makin besar. Kenapa ya? Karena ini tadi perusahaan kalau dia menerbitkan surat hutang, kalau maksudnya perusahaan menerbitkan surat hutang, kalau dia butuh banget ya, perusahaan yang lagi butuh banget gitu ya, lagi misalnya ambruk, anggap aja ambruk gitu, lagi jatuh, lagi terseok-seok, dia menerbitkan surat hutang, dia mau tuh ngejanjiin, oh saya akan kasih tingkat bunga yang besar, tingkat bunga yang besar gitu ya. Tapi nanti udahannya dia nggak bisa bayar, ya makanya di rate-nya jelek. Jadi itulah kenyataannya. Ya. Umumnya perusahaan yang ratingnya bagus tuh nggak besar-besar banget ngasih rate-nya. Tapi kita aman, ya, aman berinvestasi di sana. Lumayan lah aman, lebih aman lagi kalau di negara ya, obligasinya pemerintah. Nah ini ya, coba lihat. Makin jelek dia, perusahaan itu makin butuh duit, dia makin berjanji. Makanya rate-nya tinggi, makin berjanji dia. Berani ngejanjiin yang besar-besar. Nah, coba lihat ini, US Treasury yield. Nah, ini obligasi pemerintah nih ya, US Treasury. 0,18 kecil banget dibandingkan dengan AAA. Ini 0,82. Masih lebih kecil pemerintah. Namanya juga pemerintah. Sifat kita sebenarnya membantu.
Makanya lagi kondisi kayak begini, wah bagus tuh bantu berinvest ke obligasi pemerintah aja, ya, karena pemerintah lagi butuh duit, ya. Daripada pemerintah minjem uang ke luar negeri, bunganya gede, pakai nilai dolar pula, ya. Mendingan minjem sama masyarakatnya sendiri, yaitu dengan menerbitkan obligasi ORI tadi. Ya kecil sih, tapi ya daripada ya sekalian bantu pemerintah lah maksudnya. Ya. Nah jadi kalau kita lihat begini, semakin kita bisa ambil kesimpulan, semakin panjang umur bond, maka tingkat bunganya akan semakin yield to maturity-nya akan semakin yield to maturity-nya akan semakin besar. Gitu juga semakin jelek perusahaan, ya biasanya dia yield to maturity-nya semakin besar. Oke. Nah, sebenarnya kalau kemarin kita pernah belajar expected ya, expected. Begitu juga di sini yield to maturity calculation mengasumsikan bahwa gini, kadang ya bank atau perusahaan menjanjikan sekian gitu ya, nggak taunya bisa jadi dia default ya karena risiko gitu, sehingga seringkali nanti akhirnya di-adjust ya seperti itu. Makanya kita perlu sebagai investor ya, orang yang sebagai investor tuh mungkin perlu membedakan antara promise versus expected yield ya. Sebenarnya yang kalau bisa dikatakan nggak bisa berharap tinggi-tinggi, bagaimanapun dia pasti nanti akan mengadjust ya, seperti bahkan bisa jadi akan mengcallback. Kalau misalnya dia merasa nggak sanggup membayar tingkat bunga sesuai dengan pasar, dia tarik akhirnya ya, dicairkan. Akhirnya kita bonds yang kita miliki, bond investment yang kita miliki kita cairkan gitu ya, karena ya siapa yang nyairin, sebenarnya bukan kita yang nyairin, dari pihak perusahaannya, atau dalam hal ini misalnya saya yang menerbitkan bondsnya itu bank ya, dari pihak banknya yang menarik kembali utangnya. Baik, coba sekarang kita hitung apa lagi nih? Oke, lihat di itu lagi ya. Di sini juga contoh satu lagi biar agak lancar. Di sini hitung nilai bond dengan market required yield to maturity, ya, di mana face value-nya sama ya 1000, umur bondnya berapa ya tadi ya? Umur bondnya 20, ini mah nggak sama. Umur bondnya 20, tadi kan 10 sama 11 ya. Oke. Hitung nilai bond jika kupon rate-nya, berapa, bukan kupon rate, yield to maturity-nya 9%, ininya 1000, prinsipalnya 1000, gitu aja lah. Nah ini dia. Annual interest-nya 85, berarti 85 ini berapa nih? 8,5% dari 1000 ya. Annual interest-nya 8, ini kupon rate ya, kupon rate-nya 8,5%. N-nya 20, year to maturity or discount rate. Nah, ini kita menyebutnya lagi discount rate ya, karena kita mendiscounting, jadi discount rate 9%. Coba kita hitung, kita gambarkan seperti ini. Oke. Ini rumus, kalau mau pakai rumus boleh begini, atau mau pakai
apa namanya, time value of money juga boleh. Time value of money pakai tabel, ya, tabel time value of money juga boleh. Saya ada di situ nggak ya kita ya? Ini ya, bentar. Bukan, sorry. Inikah? Inikah? Nah ini ya. 85 sampai 20 tahun 85 plus 100 ya. Berarti present value-nya, nilai bondnya adalah 85 kali PVIFA, yield to maturity-nya 9%, 20 tahun ditambah 1000, 9% PVIF ya. Nah, ini kita dapat nilainya sekian. Ya, kalau kita ngeliat tabel, PVIFA 9% 20 itu adalah 9,129. Kalau PVIF 9% 20 itu 0,178. Maksudnya uang 1.000 yang kita terima 20 tahun lagi itu sebenarnya nilai sekarangnya tuh hanya 178. Jadi kalau kita hitung nilainya berapa ini? 953,965. Ya. 953,965 lebih kecil dari face value-nya 1.000. Ya berarti dia dijualnya at discount ya, at discount. Bisa kelihatannya lagi dari ini ya. Tingkat discount rate-nya itu 9%. Ya. Sementara kupon rate-nya 8,5. Ya. Discount rate-nya atau interest apa ya tadi? Yield to maturity, ya, yield to maturity atau discount rate itu lebih besar daripada kupon rate. Ya. Sehingga dia dijualnya at discount. Kalau seandainya discount rate-nya 7%, ya, kurang dari kupon rate, pasti ini hasilnya akan lebih dari 1.000. Ya. Kalau discount rate-nya ini sama persis 8,5, pasti nilainya sama. Hasilnya 1.000. Ya. Sama dengan face value maksudnya. Kamu udah pernah belajar kali ya sebenarnya ya di intermediate ya? Pernah nggak? Pernahkah? Pernah, Bu. Pernah. Oh. Ya, berarti udah harusnya dilewatin dari tadi. Ngapain saya berlama-lama di sini? Oke. Mana ya tadi? Sampai di mana kita? Nah, ya tadi 953 ini 954, oke lah, beda-beda ya, beda. Nah, bagaimana kalau seandainya ini ya, nilai bond 954 ya, kalau dia yield to maturity-nya 9%. Oke. Nah, ini yang dikatakan ya. Jadi nilai ETN sebesar 95,94 dengan yield to maturity 9%. Karena dia lebih besar daripada kupon rate-nya, maka dia di trading at discount. Kemudian investor who buys AT&T bonds will earn promised yield to maturity 9%. Oke. Nah, gimana sekarang kalau semi annual? Kalau semi annual gimana? Maka semi annual dengan kondisi yang tadi, ya, interestnya dibagi 2, n-nya dikali 2. Ya. Tadi interestnya kupon rate-nya berapa? 8,5 ya, 85 ya. 85 kita bagi 2, 42,5.
42,5, N-nya bukan 20 tapi 40. Itulah. Jadi kupon rate-nya kita bagi 2, N-nya kita kali 2 karena dia semi annual. Umur 20 tahun diberanakinya setahun 2 kali. Setiap 6 bulan, setahun 2 kali. Jadi kalau 20 tahun berarti 40 ya, 40. Nah, ini kita mesti hitungnya jadinya 42,5 dikali mana ya? Nah, ini juga gitu. Sebentar. 42,5 dikali PVIFA, interestnya 4,5 karena 9% juga dibagi 2. Yield to maturity-nya 9%, dibagi 2 4,5. Jadi 42,5 present value of bond-nya 42,5 dikali PVIFA 4,5% N40 ya, ditambah 1.000 dikali PVIF 4,5 40 ya, N-nya 40. Nah, karena 4,5 itu nggak ada di dalam tabel, yang 4,5 nggak ada di dalam tabel karena tabelnya angkanya utuh ya, nggak ada pecahan, maka kita nggak bisa pakai tabel. Ya. Kalau pecahan-pecahan begitu, maka kita mau nggak mau ngitung pakai ginian deh, atau pakai financial calculator. Nilainya sekian, ya tipis banget bedanya, udah capek-capek ngitung, ya ternyata nilainya sekian. Jadi memang kadang-kadang kita ada yang bisa pakai tabel, ada yang nggak bisa pakai tabel. Kalau angkanya pecahan atau kadang N-nya gede banget, udah melebihi yang di tabel ya, mesti pakai financial calculator atau kalkulator biasa. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya ya ada beda-beda sih, beda-beda tipis ya. Kelihatannya bedanya tipis, tapi kalau kita misalnya invest itu kan mungkin ya sekali lagi kalau jadi belajar manajemen keuangan tuh kita pakai seolah-olah kita kaya banget ya. Kita investnya kan nggak hanya 900 gitu, tapi jutaan misalnya gitu ya, mungkin selisihnya akan material. Kalau sepintas begini kayaknya nggak material. Baik. Nah, di sini kita akan lihat hubungannya ya, hubungannya. Sebenarnya tadi udah agak terlihat ya. Cuma di sini relationship 1 ada 4 relationship. Kita lihat the value of bond is inversely related to changes in the market required yield to maturity. Jadi ini maksudnya nilai bond ini coba kalau kita lihat ya, kalau yield to maturity-nya sama dengan coupon rate sama-sama 12%, maka nilai bondnya sama dengan par value. Jadi yield to maturity itu discount rate-nya ya. Kalau kita discount rate-kannya sama dengan coupon rate, maka nilainya sama. Kalau kita discount rate-kannya dengan atau yield to maturity-nya lebih besar daripada coupon rate, ini 15%, maka nilai bond value akan lebih kecil daripada par-nya. Ya. Itu hubungan yang pertama. Jadi berbanding terbalik ya istilahnya ya. Nilai bond dengan yield to maturity. Semakin besar yield to maturity di atas coupon rate, maka nilai bond akan di bawah, ya, akan turun, lebih kecil dari face value. Nah, kalau bisa digambarkan seperti ini, ya, gambarkan seperti ini. Ini kalau 12% sama dengan coupon rate, ya, maka nilainya 1.000.
Jadi kalau misalnya yield to maturity, nah ini dia istilahnya juga. Istilahnya tuh banyak macam ya. Jadi yield to maturity itu ada yang menyebutnya yield to maturity gitu. Dalam praktek ada yang menyebutnya discount rate, ya discount rate. Ada required rate of return, gitu ya. Jadi macam-macam, macam-macam. Kalau required rate of return-nya lebih besar dari kupon rate yang 12%, ya maka nilainya bondnya akan menjadi kecil. Kalau required rate of return ini sebenarnya yield to maturity gitu ya, itu lebih kecil daripada kupon rate 12%, maka nilainya di atas 1000, jadi premium. Di bawah ini kita bilang trading at discount, yang di atas ini trading at premium. Seperti itu. Nah, hubungan kedua yaitu apa nih, market value of bond, kayaknya sama-sama juga deh ya. Sama juga hubungannya diskon ya, masalah diskon bond. Kemudian hubungan yang ketiga mengenai ya. Jadi hubungan yang pertama apa ya tadi ngomongnya? Oh, pertama masih kasar aja. Value of bond is inversely related to changes in the market. Ya. Perubahan market required berbanding terbalik, hanya ngomong gitu aja. Relationship kedua, market value of bond bisa lebih kecil dari par value jika ini. Ya. Yang ketiga, maturity, semakin mendekati maturity, maka market value bond akan mendekati par value. Baik dia dijual at premium maupun dijual at discount, dia semua akan mendekati par value. Ini ya. Kalau kita hitung nanti, ini misalnya dijual at par. Ya. Kalau bondnya dijual at par, ya, sama, ya, maksudnya di sini coupon rate sama yield to maturity-nya sama, ya, maka nilainya akan sama terus. Tapi kalau misalnya dijual at discount, di mana terjual at discount? Kalau discount rate-nya lebih tinggi daripada coupon rate, maka nilai awalnya akan 899,44. Jadi kalau kita lihat, dia akan meningkat nih. Meningkat sampai akhirnya di tahun terakhir 1000. Begitu juga yang premium, kalau yield to maturity atau discount rate-nya lebih tinggi daripada lebih kecil daripada coupon rate, maka dia akan dijual at premium. Tapi nanti akan menurun sampai menuju ke 1000. Mungkin akan digambarkannya seperti ini. Dengan semakin mendekatnya umur bond, ya, dia akan menuju ke 1000. Yang ini juga itu akan menuju ke 1000. Sementara yang dijual at par tetap aja. Ini kalau kita menghubungkannya nilai bond, pergerakan nilai bond menuju maturity date. Semuanya akan menuju ke face value. Nah ini dia kalau misalnya kalau kita menyajikan di akuntansi, ya, nilai bond itu kita kalau seandainya di discount rate-nya mungkin 15% kali ya, 15%, maka nilai bondnya 899,44. 899,4 tahun pertama. Sekarang, misalnya nerbitin bond sekarang, kita bilangin nilainya sekian. Nanti tahun depan laporan keuangan berikutnya dia nilainya akan segini. Tahun depannya lagi akan segini, makin lama makin habis. Gitu juga dengan ini. Nah itulah nilai bond tiap tahun akan berubah. Ya.
relationship keempat, long term bond have greater interest rate risk than short term bond. Itu tadi ya kelihatan juga di awal. Kalau kita lihat semakin panjang umur bond, umumnya semakin tinggi interest rate risk-nya. Ini coba kita lihat ya. Coba kita lihat ya, resikonya semakin tinggi. Nilai kita 1000, nilai bondnya. Pertama 800 yang kalau dijualnya at discount ya. Maka berapa perubahannya ini? Ya, 1000 dikurang 899 turun 10,1%. Kemudian 15 kalau kita lihat. Semakin maturity-nya semakin jauh, semakin ini perbedaannya semakin besar. Begitu juga saat dijual dengan apa namanya at premium, selisihnya 11,7. Itu makin gede, makin besar selisihnya. Itulah apa namanya karakteristik apa namanya istilah tadi, relationship yang keempatnya. Semakin besar, semakin lama umur bond, ya, maka semakin tinggi resikonya sebenarnya interest rate risk-nya. Selisihnya akan semakin gede. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini-gini mungkin sudah mulai kamu resum ya, semua sudah mulai diresum hubungan-hubungan ini. Jadi nanti kalau misalnya kamu kan nanti kan ujiannya kan pakai ngepek ya istilahnya, buka buku, jangan kamu bukain semua, nanti kamu nyari-nyarinya lama ya. Jadi walaupun buka buku harus bikin resume ya, resume hubungan ini tinggal ngelihatnya cepat gitu, jangan bolak-balik nanti habis waktu ya. Makanya dipersiapkan juga, buka buku juga dipersiapkan. Ada rencana semester depan ini enggak? Belum kali ya, belum tatap muka kali ya, masih kayak begini juga. Oke, sampai situ. Tipe bond ini tadi tipe bond ngapain lagi sih? Oh bond ini ya. Ada beberapa macam tipe corporate bond ya, ada yang secured, unsecured, macam-macam ya, macam-macam. Tentunya semuanya nih ada jenis-jenisnya. Nah, tipe-tipenya nih debentures, ya, ini unsecured istilahnya. Unsecured debt instrument. Jadi kalau seandainya pinjaman tapi tidak ada jaminan, tidak ada kolateral. Kemudian subordinated debentures ini adalah di mana maksudnya dia tuh kalau seandainya nanti sampai si penerbit bondnya default gitu ya, default, maka si investor bisa menuntutnya enggak diprioritaskan ya, yang diprioritaskan yang debentures-nya aja. Subordinate itu seperti kayak turunannya. Jadi dia nanti setelah itu, jadi ada prioritas ya, ada prioritas sebenarnya. Jadi maksudnya tentunya jadi gini, ada ada debt yang diterbitkan dengan pakai kolateral, ya, secure, ada yang tidak pakai kolateral. Tentunya nanti kalau seandainya ada default, ya,
yang didahulukan adalah mereka yang secured debt dulu gitu ya, baru nanti yang tidak jaminan nanti setelah itu gitu. Itu dikatakan subordinate debentures. Kemudian mortgage bonds ini adalah bond yang harus pakai kolateral, apa namanya, pakai jaminan berupa harta. Istilahnya apa sih? Hipotek ya kali ya, apa sih? Mortgage bond. Yaitu tadi yang seperti saya bilang, kalau saya beli rumah, jaminannya apa gitu. Saya nggak punya apa-apa lagi. Ini saya jaminannya motor, ya nggak bakal dia kasih gitu. Motor sama rumah jauh banget bedanya. Dia nggak mau, dia pasti maunya yang setara dengan itu gitu. Ya, setara dengan itu, apalagi orang rumah itu kan nilai yang paling gede. Yang saya belum, ini juga baru nyicil, ya udah akhirnya rumah itu gitu ya, dijadikan jaminan. Ada lagi Eurobonds. Eurobonds ini adalah bonds yang diissue oleh tapi dinilainya dengan euro ya. Saya juga nggak begitu paham sebenarnya euro, belum pernah lihat, belum pernah tahu ya, belum pernah tahu implementasinya. Tapi ini sebenarnya bukan bond yang diterbitkan di Eropa gitu atau negara-negara Eropa, tapi dia menilainya dengan euro ya. Biasanya di sana ada seperti kayak apa namanya, asosiasinya gitulah ya, yang menetapkan Eurobonds. Zero coupon bond ini bond tapi tidak apa namanya, tidak membayar interest setiap bulan, setiap tahun, enggak ya. Jadi langsung dikasih pinjaman, nanti misalnya 10 tahun berikutnya langsung dilunasi lagi gitu ya. Dia nggak pakai interest, ya nggak pakai interest, tapi di discountednya gede banget. Jadi misalnya gini, saya, jadi gimana ya cara gambarnya? Jadi zero itu maksudnya di awal sama di akhir aja gitu ya, di awal sama di akhir aja. Jadi kayak seperti perusahaan menerbitkan bonds, gitu ya. Perusahaan menerbitkan bonds, gitu. Perusahaan menerbitkan bonds. Itu kan menerbitkan surat hutang, Tapi langsung dia janji, saya pinjam, saya nerbitin surat hutang ya, saya janji 10 tahun lagi saya akan bayar prinsipal ini $10.000 gitu. Tapi saya terimanya sekarang nggak $10.000, gitu. Terimanya mungkin hanya $2.000. Tapi janji nanti akan bayar $10.000. Dengan asumsi tiap bulan nggak ada kewajiban membayar interest. Paham nggak maksudnya? Bingung ya? Jadi perusahaan menerbitkan bonds, tapi menerbitkan surat hutang, ya, umurnya 10 tahun misalnya gitu, menerbitkan surat hutang umurnya 10 tahun. Berapa face value-nya? 10.000 selama 10 tahun. Berarti kan seperti kayak biasa itu kan di akhir tahun itu kan biasanya di akhir tahun ke-10 itu kan biasanya kita bayar prinsipal dan bunganya ya, terus setiap tahun kita bayar bunganya, pas di akhir tahun kita bayar prinsipal dan bunganya. Kalau ini enggak, setiap tahun kita enggak bayar bunganya, hanya bayar di akhir tahun, di akhir period aja, yaitu 10.000 ya. Tapi sekarang kita terimanya kecil ya, bisa jadi kita terimanya cuma 3.000. Jadi di diskonnya gede banget, ya. Kalau tadi kan mungkin kayak seperti tadi, bondnya face value-nya 1.000.
dijual at discount. At discountnya berapa? 950 atau 900. Bedanya kecil lah, 100 gitu ya. Kalau ini bedanya sampai jomplang banget gitu. Bedanya sampai jomplang banget, mungkin bisa udah terkikis habis, ya sama aja mah. Jangbon. Nah ini Jangbon ini kok internet saya nggak stabil katanya. Jangbon ini apa namanya? Ini juga bond yang menjanjikan bunga yang tinggi, tapi ini khawatirnya biasanya ini ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang butuh duit, yang kredit ratingnya nggak bagus. Ya. Saking butuh duitnya dia kredit butuh gitu ya. Tapi khawatirnya nanti dia nggak bisa bayar. Floating rate bond ya ini rate-nya bond tuh biasanya naik turun. Convertible bond itu bond yang bisa di convert dengan saham. Jenis-jenisnya. Nah ini dia ya. Ada lagi ini sekarang itu tipe-tipe aja ya, tipe-tipe bond. Sekarang ada teknik penentu dari interest rate ya. Nah, bond prices ya bervariasi secara terbalik ya. Jadi nilai bond berbanding terbalik dengan interest rate. Interest rate ini maksudnya itu tadi. Interest rate itu maksudnya yield to maturity ya. Itu maksudnya discount rate. Itu maksudnya market rate. Itu banyak istilah ya. Required rate of return tadi ada lagi nama baru. Jadi banyak sekali. Nah, ini kita harus paham rate-nya itu ya. Interest rate-nya itu. Nah, ini kita pahami dulu yang tadi kita bilang di discount rate sebesar, discount rate itu year to maturity ya, bukan coupon rate ya. Coupon rate-nya 8,5 gitu. Yield to maturity-nya 9%. Nah, angka 9% itu bisa dikatakan angka nominal rate, ya, nominal rate. Tapi sebenarnya real rate-nya berapa? Nah, ini mesti kita hitung lagi karena terpengaruh sama inflasi. Sama aja kayak gini. Kalau saya misalnya gini, deposito saya naik tingkat bunganya dari 3% menjadi 4% misalnya kondisi, tapi ternyata tingkat inflasi 5% gitu. Nah itu kan sebenarnya agak keganggu juga, sebenarnya power kita nggak segitu. Jadi oke lah, misalnya gini, gaji pegawai negeri naik berapa misalnya, naik 5% gitu. Oh, udah seneng aja nih. Oh tapi begitu ada pengumuman ada begitu itu kan namanya gaji pegawai negeri PNS naik itu kan pasti diumumin ya. Pedagang-pedagang juga tahu tuh, wah pada naik, semua pada naikin barang. akhirnya gaji segitu tuh nilainya bukan bervalue, malah mungkin bisa turun ya karena daya belinya nggak benar-benar 5% gitu ya. Maksudnya kenaikan gaji pegawai 5% itu sebenarnya tentunya akan ada dampak lain yang naik juga ya, sehingga akhirnya powernya tetap aja
atau bahkan berkurang. Jadi makanya kita perlu menghitung. Kenapa? Karena ada pengaruh inflasi. Nah, ini rumusnya, 1 plus R nominal sama dengan 1 plus R real dikali 1 plus R inflation. Nah, ini Fisher effect namanya ya, ternyata ada dampaknya ya. Nah, ini dia. Dikatakan, diasumsikan inflasi 5% over the coming year. Kita investasinya 5%. Sebenarnya berapa sih real rate return-nya ya, dengan kondisi inflasi naik 5%? Sebenarnya kalau bisa dikatakan seperti ini ya. Kita punya uang diinvestasikan 5%, dapat 10.500 ya. Tapi ternyata kalau seandainya seperti kayak gini, kalau kondisi kita nggak menghitung apa-apa, ya kalau kondisi kita nggak menghitung inflasi, maka kita punya 10.000, purchasing power kita 10.000. Tapi kalau begitu kita investasikan ke deposito misalnya naik 1.500 ya, maka dengan membeli unit yang sama, maka kita purchasing power-nya kalau bisa dikatakan ini ya, apa namanya? Oh enggak, ini udah ada inflasi dingnya. Sorry. Ceritanya salah. Kita punya investasi 10.000, kita beranakin di depositoin jadi 10.500. Tapi ada inflasi juga, ya. Inflasi price index-nya jadi 1,05. Jadi barang-barang sama juga naik juga. Akhirnya walaupun kita bilang kita punya tambahan uang, sebenarnya purchasing power kita sama aja. Kenapa? Karena ada inflasi. Bukannya 10.500 kita bisa beli barangnya. Ya, tapi karena kebetulan barang-barang udah pada naik. Jadi kita akhirnya tetap aja. Sama aja tadi yang seperti saya bilang, gaji pegawai negeri naik 5%. Taunya harga-harga barang juga, bayangan sih, wah naik nih, asik nih. Biasanya kita bisa beli barang harga, bisa beli barang 10 biji, sekarang bakalan bisa beli barang 12 biji nih dengan kita naik gaji gitu. Tapi ternyata enggak gitu, harga pada naik. Akhirnya kita tetap aja segitu juga belinya. Nah, makanya kalau inflasi dengan tingkat bunga kita itu ya sama ya, nggak ada kenaikan sebenarnya. Nah, ini rumusnya dari mana? Ini rumus dari sini nih kalau kamu balik-balik ya. Berapa real cara ngitungnya ya? Berarti kan 1 plus R nominal dibagi 1 plus R inflation dikurang 1 ya. R real itu ya. R real sama dengan ini dipindahin ke sini, 1 plus R nominal dibagi 1 plus R inflation dikurang 1 ini ya. Nih kayak gini ya. Jadi kalau kita tingkat inflasinya sama aja sama ini, interest ya sama aja, 0 berarti ya, naiknya sama. Nah, coba sekarang kalau agak beda. Ini kalau agak beda kayak gini. Diasumsikan rate inflasi 4% ya. Berapa kita harus nabung supaya kita masih punya kenaikan purchasing power sebesar 2%. Ya. Berarti ya. Oke. Berarti di sini yang ditanya ini ya. Kita harus nabung dengan tingkat return berapa ya supaya kita punya purchasing power
naik 2%, sementara tingkat inflasi naik 4%. Ya. Jadi kalau kita katakan kok 5% sih, 4% tadi rasanya 4% atau 5% sih? Kok nulisnya 4%? 4, Bu. 4 ya. Price index-nya harga-harga naik jadi 1,04. Awalnya kita 10.000 bisa belinya 10.000 unit. Nah sekarang ini tingkat berapa? Kita harus nabung di tingkat berapa supaya kita bisa belinya 10.200 ya, maksudnya purchasing power-nya naik 2%. Nah, ini cara menghitungnya adalah mana nih? Nah ini cara menghitungnya kayak gini. Yang kita cari adalah R nominalnya. Nah rumus yang tadi juga cuma dioplak-aplik, dibolak-balik ya, rumus yang tadi itu dibolak-balik. Di simsalabim kita balik-balik rumus awal ini. Ya, kita balik-balik, yang kita cari adalah R nominalnya. R nominal ini sama dengan apa? Ya tinggal 1 plus real dikali 1 plus R real dikali 1 plus R inflation dikurang 1. Dikurang 1 gitu ya, 1 plus R real dikali 1 plus R inflation dikurang 1. Nah ini tinggal ini aja nih. Ini kali ini 1 plus R real dikali R inflation, R real dikurangi 1. Ya, gitu-gitulah matematik ya. Ini 1 plus R inflation plus R real plus R real R inflation gitu, dikurang 1. Jadi 1 sama 1 dikurang 1 habis. Jadi R real ditambah R inflation ditambah ini. Tinggal kita masukin R realnya berapa tadi? Berapa tadi? Inflationnya 0,4. R realnya 0,02 ya, 0,02 ya, 0,02, 2% ditambah 4% dikali 2% kali 4%. 2% tambah 4% ditambah 2% kali 4%. Hasilnya 6,08. Jadi ini kalau misalnya jadi soal multiple choice ini karena termasuknya soal sederhana ya. Jangan kebalik-balik ya. Kamu harus tahu banget, oh ini apa ini gitu. Misalnya kalau ceritanya kayak gini, oh inflasinya berarti 4 nih. 2% purchasing power itu apa? Itu berarti R real. Ya. Purchasing power-nya itu berarti R real. Yang dicari apa? Nominalnya. Berapa rate yang kita harus saving. Kita saving harus di tingkat rate berapa, itu nominal rate-nya. Jadi tergantung yang dicari apa. Ya. R nominal, apa R real, apa R inflation. Atau tingkat inflasi. Mungkin itu ya yang perlu kata. Nah, R nominal ini ya, R nominal ini sebenarnya jadinya tingkat rate nominal ini sebenarnya kumpulan ya, harus kita pertimbangkan segala macamnya. Misalnya tadi real risk free rate ya. Kemudian jadi sebenarnya kalau kita misalnya gini. Iwan, kamu punya Iwan, kamu punya uang ya. Kamu biasanya investnya di deposito. Kemudian saya perusahaan pengen nerbitin surat hutang. Saya bilang, Iwan, kamu ini ya invest di saya aja ya gitu. Beli surat hutang saya gitu.
Nah, kamu pasti biasanya kamu di deposito dapat berapa? Dapat 4%. Oh, mau nggak invest di saya? Beli surat hutang saya? Mau, Bu, tapi saya mintanya tinggi. 4% ditambah kamu ngira-ngira kalau inflasi, terus kamu ngira-ngira lagi. Berapa ya tambahan saya ya yang saya minta dari Ibu? Karena Ibu perusahaan kecil, siapa tahu Ibu default nanti gitu ya. Default risk ya. Terus kamu mikir lagi, si Ibu minta surat hutangnya berapa tahun? Semakin tahunnya panjang, saya minta tambahan risk premium, maturity risk premium ya. Kemudian saya minta tambahan lagi liquidity, takutnya Ibu nanti nggak bisa bayar interest saya lagi. yang short run aja nggak bisa bayar lagi takutnya. Jadi mintanya gede banget ya, mungkin boleh deh Bu, kata Iwan, saya mau invest ke Ibu, tapi Ibu harus bayar 10% misalnya. Karena kamu ngitungnya ditambah inflasi, ditambah default, ditambah karena manjemnya Ibu lama banget, ditambah ini gitu. Nah, itulah ya. Nah, ini dia. Apa sih jadi inflation premium itu masalah inflasi, default itu kalau seandainya ketidakmampuan ya. Terus Iwannya ngelihat ini si Ibu nih sama Pevindo penilai efek Indonesia dinilai berapa ratingnya nih bondsnya gitu. Wah, nilainya C, berarti saya tambah gede lagi minta default risk premiumnya ya. Umurnya, nah itu kayak gitu-gitulah ya. Jadi gitulah menentukan nominal rate-nya itu seringkali kita jadi harus gede ya, harus gede gitu. Karena itu sekali lagi bond itu adalah sekuritas yang lumayan berisiko. Nah, ini dia ya. Kalau kita gambarkan strukturnya, semakin panjang umur bonds ya, maka struktur interest rate-nya itu akan semakin tinggi. Ditambah lagi tadinya segini mungkin tambah lagi dengan macam-macam. Tadi masalah default, risk premium, masalah inflasi, masalah liquidity ya, segala macam. Jadi akhirnya kalau bisa digambarkan seperti ini. Semakin tinggi ini, maka interest rate-nya akan semakin tinggi juga. Semakin panjang umur bond maksudnya. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat, kita gambarkan juga dalam bentuk hubungan antara ini ya. Lihat komponennya. Tentunya orang yang mau berinvestasi, kalau berinvestasi ke bond, itu dia akan minta tingkat bunganya jauh lebih tinggi. Semakin panjang umur bond, dia akan semakin tinggi. Dia minta ada inflation premium, ada maturity risk premium, yang makin tinggi lagi. Ini, lihat, 2,76, udah dia tambahin dengan inflation, perkiraan inflasi, dia tambahin lagi dengan perkiraan maturity risk karena terlalu panjang. Kemudian semakin umurnya panjang akan semakin gede lagi mintanya. Coba lihat, beda banget dari kalau kita ngedepositoin sama pakai bonds nilainya. Tapi risikonya juga gede. Itulah makanya dikatakan risk return trade off ya, semakin tinggi kemarin pelajaran lalu, semakin tinggi return, tentunya akan semakin banyak risiko yang nempel di situ. Nah, ini kalau increasing inflation. Nah, ini kalau during period of decreasing. Ya, tapi jarang ya, paling tetap ya kalau decreasing umumnya jarang ya. Oke, nah ini ada menggambarkan bagaimana
ternyata ini kan kalau bisa kita katakan tadi banyak sekali pengaruh-pengaruh penentuan interest itu ya, pengaruh penentuan interest itu dari hal-hal yang dekat ya, maksudnya dari hal-hal yang berhubungan langsung seperti kayak inflasi, kemudian default risk, ya, liquidity risk gitu ya, yang menambah ya. Jadi maksudnya setiap orang yang ingin berinvestasi ke bond itu dia karena umurnya lama juga dia pasti akan mempertimbangkan, oh saya mau invest ke situ asal tingkat bunganya tinggi, pokoknya harus ada memasukkan unsur inflasi, memasukkan unsur default, memasukkan unsur liquidity risk gitu. Itu kan hubungannya dekat ya. Tapi ini hubungan yang nggak dekat aja bisa pengaruh, gitu ya, bisa pengaruh. Nah ini kamu lihat di sini tanggal 9, tanggal 10 September ini kejadian tahun 2001, tanggal 10 September 2001 sama tanggal 24 September 2001. Ya. Ada apa ini? Ini adalah ketika World Trade gedung kembar itu ditabrak sama siapa? Maksudnya waktu itu Osama bin Laden ya, kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu ditabrak itu harga ini berubah banget langsung bruk gitu ya. Ini tadinya sebelumnya begini tinggi ya. Sehari sebelum kejadian itu kan kejadiannya kalau nggak salah tanggal 11 ya kalau nggak salah, 11 sampai tanggal 10 September lah itu kejadiannya ya tahun 2001. Nah itu masih tinggi, masih begini, masih yang merah nih. 2 minggu kemudian langsung pada turun. Jadi apa namanya, kejadian yang kalau bisa dikatakan hal-hal seperti itu pengaruhnya besar banget, ya karena mungkin kondisi politik, kondisi itu juga punya pengaruh, ya, punya pengaruh. Apalagi yang ditabraknya itu adalah business center ya kalau nggak salah ya, jadi seperti itu. Ya, seperti itu materi hari ini. Nanti saya lupa lagi yang mungkin perlu juga sih kamu pelajari